Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita mengenal Dia, maka kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, termasuk tujuan hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apa yang saudara kejar dalam kehidupan saudara? Saudara, ada orang dalam hidupnya dia mengejar kesuksesan. Tapi ada juga orang-orang yang mengejar kebahagiaan. Saudara, apakah saudara mengejar hal ini? Saudara, ketika kita berbicara tentang mengejar kesuksesan dan kebahagiaan, maka kita harus sadar bahwa situasi, kondisi hidup kita tidak selalu sama. Sehingga ketika kita sudah meraih kesuksesan, kemungkinan kita tidak sukses kembali. Ketika kita merasa sudah bahagia, kemungkinan kita bisa tidak bahagia kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, sesungguhnya apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lain diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, 'Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar.' Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, 'Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu,' maka bangkitlah amarahnya.
Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah pengalaman dari Yusuf di dalam kehidupan pengembaraannya karena dibuang dan dijual oleh kakak-kakaknya. Yusuf jauh dari rumah bapaknya. Namun Tuhan tidak jauh dari Yusuf. Meskipun ia berada di tanah perantauan sebagai seorang budak, tetapi Tuhan tetap memelihara dia. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang dikisahkan ketika Yusuf berada di tempat pembuangan di rumah Potifar. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Yakub selalu memelihara hidupnya. Tetapi bagaimana ketika Yusuf berada di Mesir? Dan Yakub pun tidak tahu Yusuf ada di Mesir. Siapa yang memelihara dia? Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan, dialah yang menyertai Yusuf. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tua kita menyayangi kita, merawat kita, melindungi kita. Namun berapa lama? Harta benda kita mungkin bisa menyertai kita dengan begitu banyak. Tapi apakah semua bisa dibeli dengan harta benda kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita rentan dengan perubahan. Oleh karena itu, saudara, apa yang terpenting dalam hidup kita? Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, penyertaan Tuhan itulah segala-galanya dalam hidup kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita alami, bahkan di tempat yang paling rendah sekalipun, paling hina sekalipun, di mana orang tidak mau menyentuhnya, Tuhan, dia ada bersama-sama kita. Saudara, itu yang dialami oleh Yusuf. Oleh karena itu, saudara, mari kita selalu sadar ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan itu yang terpenting dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu dirasakan oleh orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan memang menyertai orang-orang percaya. Itulah Immanuel. Tuhan tidak meninggalkan kita. Namun seringkali kita tidak merasakan penyertaan Tuhan itu. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Yusuf, dia merasakan penyertaan Tuhan itu. Dia mengalami penyertaan Tuhan itu. Di dalam setiap situasi yang berubah. Dan Tuhan tidak berubah. Bagaimana dia dibuang, diterima di rumah Potifar. Dan bukan hanya diterima, dipercayakan seluruhnya. Seisi rumah Potifar dipercayakan pada Yusuf. Kecuali istrinya tentu. Dan ketika Yusuf masuk penjara, di tempat yang paling titik nadir dalam hidupnya sebagai seorang narapidana. Bahkan kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan di dalam penjara ke dalam tangan Yusuf. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan.
ketika istri Potifar mau berbuat hal yang tidak baik. Yusuf bukan takut sang Potifar. Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa Yusuf merasakan penyertaan Tuhan? Karena dia peka akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Maka dia mengalami kasih, kuasa Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Tuhan menyertai kita. Dan kita bisa mengalaminya ketika kita hidup takut akan Dia. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa takut akan Tuhan tidak akan selalu kita mengalami hal-hal yang menyenangkan kita. Namun, hal itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Saudara, pengalaman Yusuf, saya percaya saudara dan saya tidak mau alami, bukan? Hampir dibunuh oleh anggota keluarga sendiri. Akhirnya dibuang ke sumur. Kemudian dijual. Kemudian menjadi budak di tanah asing. Dan pada akhirnya masuk penjara. Saudara, saya percaya tidak seorang pun di antara kita memilih jalan hidup seperti ini. Namun ini yang dialami oleh Yusuf. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dia. Dan saya percaya, lebih menyenangkan tinggal di rumah Yakub sebagai anak kesayangan. Tapi ternyata, dia menjadi budak. Bahkan menjadi narapidana. Namun, saudara, peristiwa yang tidak nyaman itu tidak mengindikasikan Tuhan tidak menyertai dia. Tetapi justru melalui peristiwa yang tidak menyenangkan itu, justru Yusuf semakin sadar akan penyertaan Tuhan yang demikian luar biasa dalam hidupnya. Saudara, seringkali situasi dan kondisi bisa memburuk. Tetapi situasi dan kondisi itu bisa membuat kita lebih peka akan penyertaan Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan itu lebih nyata dalam hidup kita. Mari saudara, hidup takut akan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Peristiwa Yusuf di rumah Potifar sampai dia ditangkap masuk penjara. Namun kami melihat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu, peristiwa-peristiwa yang seperti yang merugikan Yusuf. Justru Tuhan menjadikan kebaikan bagi Yusuf. Sehingga Yusuf semakin melihat akan Tuhan yang hidup. Semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan. Menjadi berhasil. Bahkan melalui Yusuf, orang-orang sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang sekitar melihat akan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan, tolong kami. Supaya kami yang sudah disertai oleh Tuhan, kami boleh hidup takut akan Tuhan. Sehingga kami mengalami betul-betul akan penyertaan Tuhan itu. Begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.